Ada sebuah kisah tentang sebuah panti di Jepang yang menampung para penyandang disabilitas. Namun siapa sangka, tempat yang disangka aman bagi para penghuninya berubah menjadi neraka setelah seorang pria datang dan mengeksekusi mereka semua dalam semalam. Jadi, begini kisahnya. Satoshi Uematsu adalah seorang pria berusia 26 tahun yang lahir pada 20 Januari 1990 di pinggiran Tokyo. Keluarganya adalah keluarga seniman. Ibunya adalah seorang kartunis dan ayahnya adalah guru seni di sekolah dasar. Saat Uematsu berusia 1 tahun, keluarganya pindah ke Sagamihara dan mereka pun menetap di sana. Saat kecil, Uematsu terkenal sebagai pribadi yang baik dan ramah. Ia supel dan suka menghibur orang-orang di sekitarnya. Uematsu juga sangat pintar. Nilai-nilainya selalu memuaskan kedua orang tuanya. Bahkan saat itu cita-citanya juga sangat mulia. Ia ingin menjadi guru sekolah dasar juga seperti ayahnya. Namun saat berada di tahun terakhir SMA, Uematsu tiba-tiba berubah menjadi anak nakal. Ia merokok, minum alkohol sebelum usianya legal, mencuri di sekolah, melakukan vandalisme, hingga merusak properti fasilitas umum. Bahkan saat itu ada juga yang mengatakan bahwa ia pernah mendorong seorang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Setelah lulus SMA, Uematsu masuk ke Taikyo University dengan mengambil jurusan pendidikan. Di kampus, kenakalan Uematsu semakin menjadi-jadi karena pergaulannya. Teman-teman Uematsu mengenalkannya kepada dunia malam dan tato. Setelah itu, ia pun menjadi seseorang yang sangat terobsesi dengan tato, hingga cita-citanya pun berganti dari seorang guru sekolah dasar hingga menjadi seorang seniman tato. Masalahnya, di Jepang tato sangatlah tabu karena kerap kali diasosiasikan sebagai salah satu identitas dari seorang yakuza atau organisasi mafia terbesar yang ada di Jepang. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki tato akan dianggap sebagai kriminal sehingga tak ada perusahaan yang mau mempekerjakan mereka. Meski begitu, Uematsu tidak peduli. Ia tetap membuat tato di punggung dan dadanya. Suatu hari, ibunya mengetahui bahwa Uematsu memiliki tato di tubuhnya. Hal itu tentu merupakan aib bagi keluarga Uematsu, apalagi ayahnya merupakan seorang pengajar di sekolah dasar. Karena malu ditambah takut anaknya masuk ke dalam organisasi yakuza, orang tuanya pun meninggalkan Uematsu di Sagamihara dan kemudian kembali ke rumah lamanya di Tokyo. Singkat cerita, Uematsu lulus kuliah di tahun 2012. Karena tato di tubuhnya, ia pun sulit mendapatkan pekerjaan tetap setelah itu. Sementara untuk mengejar cita-citanya yang ingin menjadi seniman tato, Uematsu memerlukan modal yang cukup besar. Akhirnya untuk menyambung hidup dan meraih cita-citanya, Uematsu pun mulai melakukan pekerjaan serabutan. Pada saat itu, Uematsu mendapatkan pekerjaan paruh waktu sebagai perawat di salah satu panti disabilitas ternama, yakni Sukui Yamayuri. Panti itu terletak di prefektur Kanagawa dan dikelola oleh organisasi kesejahteraan sosial Kanagawa Kodokai. Sukui Yamayuri merupakan salah satu panti disabilitas yang cukup besar di Jepang. Tempat itu bahkan bisa menampung lebih dari 120 penghuni yang dirawat oleh para staf dan relawan dengan fasilitas yang lengkap. Selama menjadi perawat paruh waktu di Sukui Yamayuri, Uematsu menjalankan perannya dengan sangat baik. Ia terlihat baik hati dan merawat para penghuni panti dengan telaten. Uematsu bahkan menyebut para penyandang disabilitas yang ada di panti itu sebagai orang-orang yang menggemaskan. Ia berhasil menciptakan citra sebagai perawat sempurna yang kinerjanya disukai oleh seluruh penghuni panti. Oleh karena itulah, di tahun berikutnya Uematsu berhasil dipromosikan sebagai karyawan tetap. Namun, bukannya semakin giat dan memperbaiki kinerjanya, sikap Uematsu justru semakin memburuk dari waktu ke waktu. Uematsu pun mulai sering mendapatkan peringatan dari atasannya. Bahkan di tahun 2014 dan 2015, ia pernah dilaporkan karena terlihat menyerang penghuni panti. Masalahnya, laporan itu tidak hanya berdampak pada Uematsu saja, tetapi pada saat itu, seluruh staf dan perawat lainnya juga turut diinspeksi karena ulah Uematsu. Perawat teladan yang mulanya disenangi oleh semua penghuni panti, perlahan menjadi orang yang kehadirannya membawa kekhawatiran. Kesal karena sering ditegur dan diberi peringatan,
Uematsu pun memilih keluar dari pekerjaannya pada tanggal 6 Februari 2016 dan resmi menjadi pengangguran. Di tengah kekosongan aktivitasnya, Uematsu menulis sebuah surat yang menurutnya berisi sebuah ide revolusioner untuk kemajuan bangsa dan negara Jepang. Di dalam surat itu, Uematsu menuliskan bahwa selama ia merawat penyandang disabilitas, ia telah melihat banyak kesedihan dari para keluarga dan penderita disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu, ia memohon kepada pemerintah Jepang untuk dilegalkannya aturan yang memperbolehkan diakhirinya hidup para penyandang disabilitas jika mereka sudah tidak bisa melakukan aktivitas rumah tangga dan sosial secara normal agar bisa membebaskan penderitaan mereka dan keluarganya. Uematsu juga menulis bahwa aksi eksekusi terhadap penyandang disabilitas dapat memberikan manfaat bagi perekonomian global dan mampu mencegah Perang Dunia Ketiga. Tak sampai situ saja, untuk mewujudkan ide revolusioner itu, Uematsu juga menuliskan bahwa ia rela digunakan oleh pemerintah sebagai seorang eksekutor. Dirinya menyatakan bahwa ia mampu mengeksekusi 400 penyandang disabilitas sekaligus hanya dalam waktu 2 minggu saja. Dan demi menunjukkan keseriusan dan kesiapannya, Uematsu bahkan merincikan juga rencana eksekusinya, lengkap dengan menyertakan 2 panti disabilitas yang akan menjadi sasaran utama aksinya. Dan jika pemerintah tertarik untuk menggunakan jasanya itu, ia hanya perlu disiapkan nama samaran dan bayaran sebesar 5 juta dolar atau sekitar 81,4 miliar rupiah saja. Lalu, untuk mengakhiri suratnya, Uematsu pun membubuhkan nama asli, alamat, dan nomor teleponnya di bawah surat. Setelah selesai menulis surat pada tanggal 15 Februari 2016, Uematsu pun mengunjungi rumah Ketua DPR Jepang, Tadamori Oshima, yang berada di Tokyo. Awalnya ia diusir oleh petugas keamanan di sana. Namun Uematsu tidak menyerah. Keesokan harinya ia datang lagi ke tempat itu dan menitipkan suratnya kepada si petugas keamanan. Akhirnya surat itu sampai juga kepada Tadamori Oshima. Di depan surat tertulis bahwa Uematsu juga meminta kepada Oshima untuk menyampaikan surat itu kepada Perdana Menteri Jepang saat itu, yakni Shinzo Abe. Ketika pertama kali membaca isi surat itu, Oshima terkejut dan hampir mengira bahwa surat itu hanyalah pesan iseng saja. Namun setelah berkali-kali ia baca ulang, Oshima pun menyadari adanya kemungkinan bahwa si penulis surat benar-benar serius dengan apa yang ia tulis. Akhirnya, pemerintah pun mengambil langkah serius dengan mengerahkan polisi untuk menangkap Uematsu di kediamannya. Setelah ditahan dan diinterogasi, polisi pun mengirim Uematsu ke psikiater untuk menjalani pemeriksaan kesehatan mental. Anehnya, pada awal bulan Maret atau tepat 2 minggu kemudian, Uematsu malah dibebaskan karena psikiater yang memeriksanya menyatakan bahwa Uematsu tidak memiliki gangguan kejiwaan dan dianggap tidak membahayakan masyarakat. Singkat cerita, pada tanggal 25 Juli 2016, Uematsu menaiki bus ke arah Tokyo untuk datang ke rumah orang tuanya dan mencuri mobil mereka. Di sana Uematsu juga mengambil beberapa pisau. Setelah selesai, Uematsu pun pergi dari rumahnya. Kemudian, ia mampir ke toko perkakas untuk membeli palu dan pengikat. Setelah itu, Uematsu pergi ke Shinjuku dengan menyewa sebuah kamar hotel. Di sana, ia mengecat rambutnya menjadi pirang dan mempersiapkan diri dengan matang, seolah-olah ia adalah seorang pahlawan yang bersiap tempur untuk melakukan tugas mulia. Lalu pada pukul 1.37 pagi di tanggal 26 Juli 2016, CCTV Panti Sukui Yamayuri menangkap sebuah mobil yang berhenti di gerbang panti. Uematsu kemudian tertangkap keluar dari mobil itu. Kemudian ia membuka bagasi bagian belakangnya dan mengambil sebuah ransel. Sebagai seorang mantan karyawan, Satoshi tentu sudah hafal betul dengan denah panti tersebut. Masih dari kamera CCTV panti, Uematsu kemudian terlihat memecahkan jendela dan masuk ke dalam panti dengan lancar tanpa hambatan apapun. Selanjutnya, Uematsu menyergap para staf panti yang sedang berjaga dengan mengancam mereka dengan senjata tajam. Lalu, ia mengikat mereka semua dengan tali yang dibelinya di toko perkakas.
Uematsu kemudian mencuri kunci akses semua kamar dan mulai memasukinya satu persatu. Dimulai dari kamar yang berada di lantai paling bawah. Dengan bengis, Uematsu mengeksekusi semua penghuni kamar yang ia masuki dengan cara menancapkan pisau ke tubuh mereka satu persatu. Saking hafalnya dengan denah panti, aksi Uematsu bahkan tidak disadari oleh staf-staf lain yang berjaga di kamar atas. Setelah 40 menit beraksi, Uematsu pun keluar dari panti dan masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, ia sempat-sempatnya berfoto dan mengunggah foto tersebut di akun Twitternya. Dengan bangganya, ia pun menuliskan caption yang berbunyi, "Jepang dan perdamaian dunia." Setelah itu, ia pun melajukan mobilnya ke salah satu pos polisi untuk menyerahkan diri. Gilanya, dengan bangga ia mengatakan kepada polisi bahwa ia baru saja melakukan pengeksekusian massal di panti disabilitas suku Yamayuri. Bahkan, selama ia bercerita, seringai singis tidak pernah hilang dari bibirnya. Mendengar pengakuan Uematsu, polisi pun langsung memeriksa keadaan panti. Melihat kekacauan yang ada di sana, sekitar 29 ambulan pun segera dikerahkan. Mendengar keributan-keributan yang terjadi, para penduduk sekitar mulai berdatangan ke lokasi dan turut merasakan kengerian yang terjadi. Polisi kemudian merilis laporan bahwa aksi eksekusi massal yang dilakukan Uematsu telah merenggut nyawa 19 orang dengan rentang usia 18 hingga 70 tahun. Sementara 26 orang lainnya mengalami cedera dan 13 orang terluka parah. Hingga kini, tak ada satupun nama korban yang dirilis oleh polisi untuk menghormati pihak keluarga. Setelah menyerahkan diri, Uematsu kemudian menjalani pemeriksaan psikiatri untuk menentukan sejauh mana ia bisa dipidana. Dan kali ini, ia didiagnosis dengan kepribadian narsistik ringan. Karena itulah, ia melihat dirinya sebagai seorang penyelamat atau pahlawan. Pengadilan untuk kasus Satoshi Uematsu berjalan dengan cukup panjang. Pada tanggal 20 Februari 2017, Uematsu baru dinyatakan kompeten secara mental untuk diadili. Dan pada tanggal 24 Februari 2019, ia pun resmi didakwa dengan 19 tuduhan pengeksekusian, 24 tuduhan percobaan eksekusi, 5 tuduhan penyergapan ilegal, yang mana 2 diantaranya menyebabkan cedera, 1 tuduhan karena masuk ke area pantai secara ilegal, serta 1 tuduhan pelanggaran undang-undang tentang pengawasan dan penggunaan kepemilikan senjata api dan pedang. Tim pengacara Uematsu sempat membela Uematsu dengan alibi bahwa saat melakukan aksinya Uematsu tidak dalam keadaan sadar karena berada di bawah pengaruh narkotika. Namun, pada tanggal 23 Desember tahun 2019, Uematsu justru mengakui semua kejahatannya selama persidangan karena menurutnya menyangkal segala tuduhan terhadapnya hanya akan membuat pertengkaran dan persidangan pun akan menjadi terlalu rumit. Kemudian, di tanggal 17 Februari 2020, jaksa penuntut menjatuhkan hukuman mati secara resmi kepada Uematsu. Menurut mereka, tindakan yang telah dilakukannya sangatlah tidak manusiawi dan tidak pantas mendapatkan keringanan hukuman apapun. Pengadilan Distrik Yokohama kemudian mengabulkan permohonan jaksa dan menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung kepada Satoshi Uematsu pada tanggal 16 Maret 2020. Sebelumnya, Uematsu mengatakan bahwa dirinya tidak berencana mengajukan banding atas bentuk hukuman apapun. Meskipun begitu, Uematsu mengaku ia merasa tidak bersalah sama sekali atas tindakannya tersebut karena menurutnya aksinya itu adalah sebuah tindakan yang mulia dan heroik. Bahkan dalam sebuah wawancara kepada media, Uematsu memberikan sebuah pernyataan kontroversial yang berbunyi, "Ya tidak ada gunanya juga bagi orang-orang penyandang disabilitas itu untuk tetap hidup kan? Jadi aku yang harus melakukan aksi tersebut demi masyarakat Jepang." Begitu ucapnya. Dengan begitu, akhirnya pada 20 Maret tahun 2020, hukuman mati untuk Uematsu pun telah ditetapkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Namun, hingga hari ini eksekusinya belum juga dilakukan karena ternyata pada bulan April 2022, Uematsu mengajukan banding agar kasusnya diadili ulang. Setelah kejadian itu,
Panti suku Yamayuri tidak beroperasi lagi. Tempat yang dulunya indah dan asri harus dibongkar hingga yang tersisa hanyalah gimnasium dan gedung administrasinya saja. Sementara untuk memperingati para korban yang gugur di tragedi naas itu, pemerintah Jepang pun membuat upacara peringatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya pada tanggal 26 Juli.